Nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada, semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Tubagus Purnama di channel Tubagus Purnama yang membahas tentang budaya, seni, spiritual, leluhur, dan meditasi tentunya. Baik, semoga channel saya ini tetap bermanfaat buat penjenengan, dan bagi yang merasakan tidak ada manfaatnya silahkan skip, tidak apa-apa. Yang jelas saya hanya ingin membuka perspektif penjenengan, hanya ingin berbagi pengalaman agar mungkin bisa berguna bagi penjenengan. Baik, untuk kali ini kita akan membahas cara leluhur kita menghadapi gerhana, baik itu matahari total maupun gerhana bulan seperti yang terjadi tanggal 8 November 2022. Nah, bagaimana cara-cara leluhur kita untuk menghadapi gerhana yang mungkin sekarang sudah dilupakan? Sebelum kita menginjak ke sana, leluhur kita dulu selalu percaya bahwa gerhana itu adalah matahari atau bulan yang dimakan Bathara Kala. Jadi akan menghilang terus keluar lagi. Jadi seperti dimakan Bathara Kala. Itu gerhana matahari. Tapi dari segi sains, ketika gerhana dan baik matahari maupun bulan itu akan menimbulkan kejutan gravitasi. Karena apa? Dalam sekejap keadaan akan berbeda. Yang mungkin tadinya terang menjadi gelap, kemudian terang kembali. Nah, ini efek gravitasi atau magnetik bumi akan terkejut dan berubah total, lalu kembali lagi pelan-pelan ke biasa. Makanya leluhur kita dulu selalu antisipasi kalau ada gerhana matahari total atau bulan tidak bepergian kemana-mana. Karena apa yang terjadi di jagat ageng akan mempengaruhi jagat alit, jagat kita, tubuh kita. Ya kaget terkena medan elektromagnetik yang bergerak dengan cepat, berhenti bergerak. Nah, itu akan berpengaruh. Maka dari itu, dulu leluhur kita selalu melakukan di dalam rumah memukul kentongan, memukul bunyi-bunyian. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita secara diplesetkan itu adalah mengusir Bathara Kala yang memakan bulan atau gerhana, tapi sebetulnya tidak. Bunyi-bunyian atau suara yang kita keluarkan itu untuk mengimbangi energi yang tiba-tiba hilang kembali lagi. Jadi menimbulkan frekuensi gelombang yang tinggi dengan suara-suara itu tadi, kentongan, panci, apapun yang kita pukul dan tidak bepergian kemana-mana. Itu sebetulnya untuk perimbangan agar energi yang down tidak terlalu jauh downnya. Karena ketika downnya terlalu jauh, maka yang terjadi adalah bencana. Seperti kita lihat kalau ada gerhana pasti air laut pasangnya tinggi. Dan mungkin akan ada gempa bumi entah di belahan mana. Itu pasti ada. Nah, maka dari itu leluhur kita sudah canggih. Memukul kentongan, memukul panci. Nah, kemudian untuk yang kedua, bagi para ibu hamil, itu akan dicarikan abu lalu dioleskan ke perut si ibu. Itu agar janin yang di dalam perut tidak kaget dengan pergantian itu. Kalau dulu biasanya malah yang ibu hamil itu sembunyi. Walaupun udah di rumah masih sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Atau sembunyi di dalam lemari.
agar tidak terlalu kaget dengan perubahan gravitasi, perubahan frekuensi, medan magnetik yang berubah. Jadi biasanya diambilkan abu lalu dioleskan di perut. Nah, karena sekarang eranya sudah modern, jadi di perkotaan juga tidak mungkin untuk mencari abu, maka rata-rata sudah mengabaikan itu. Nah, kalau mengabaikan itu, akhirnya janin yang dikandungan itu setidaknya kalau tidak cacat ya ada gangguan mental. Kalau tidak percaya dibuktikan saja, entah itu autis, entah itu gangguan mental yang lainnya, pasti ada karena efek kejut dari alam. Dan efek kejut alam ini jagat ageng mempengaruhi jagat alit. Maka dari itu leluhur kita dulu selalu menganjurkan sembunyi di bawah kolong, dikasih abu. Nah, kalau memang tidak ada ya abu bekas bakaran dupa itu juga bisa dipakai untuk mengolesi puser dari si ibu yang hamil. Kemudian yang ketiga yang dilakukan leluhur adalah manekung. Selain tidak bepergian, manekung dengan membakar dupa, dengan mengadakan sesaji. Kalau tidak bisa mengadakan sesaji yang komplit dengan kembang setaman atau apapun, cukup dengan kopi tubruk, teh tubruk dengan dupa atau kemenyan kalau tidak mengganggu lingkungan, terutama yang di perkotaan, di pemukiman padat atau di apartemen. Kalau memang tidak bisa ya udah dupanya nggak usah, cukup kopi tubruk sama teh tubruk. Di situ kita manekung. Leluhur akan tahu, jadi tidak akan mengabaikan begitu saja. Nah, kalau yang dekat pantai biasanya akan mengirimkan bunga ke pantai, Labuan, seperti Labuan. Itu kalau yang dekat pantai. Kalau yang jauh ya cukup tadi bakar dupa, kasih kopi tubruk, teh tubruk, sudah. Kalau memang bersedia ya komplit pakai kembang setaman, pakai jenang, itu leluhur kita zaman dulu untuk cara menyelaraskan diri dengan alam, sehingga terjadi gejolak gerhana, terjadi gejolak baik itu matahari maupun bulan, itu kita tetap bisa menyelaraskan diri, tidak kaget. Nah, demikian sekilas yang saya sampaikan tentang kebiasaan leluhur yang dari dulu turun-temurun, yang disampaikan melalui kakek saya, kemudian orang tua saya, dan akhirnya kepada saya tularkan kepada panjenengan agar tidak kaget jika mengalami gerhana baik itu bulan maupun matahari, karena gerhana itu tetap akan mempengaruhi bumi, entah itu medan magnetik, entah itu gravitasinya, sehingga banyak menimbulkan bencana. Nah, kalau sudah demikian, pasti yang ada makhluk yang ada di atasnya juga akan terpengaruh. Jadi jagat alit ini juga akan terpengaruh oleh jagat ageng. Maka dari itu kita juga harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, itu yang sekarang sudah banyak dilupakan oleh generasi milenial sekarang. Maka dari itu saya mencoba membuat video ini untuk mengingatkan kembali tentang tradisi leluhur kita yang sebetulnya sudah canggih, sudah tahu seperti ini antisipasinya, seperti ini antisipasinya, seperti ini. Sehingga leluhur kita ini sudah pasti yang terbaik di bumi. Coba panjenengan lihat di belahan bumi manapun, di negara manapun, tidak ada yang sesempurna leluhur kita untuk menghargai alam, untuk selaras dengan alam. Maka dari itu sudah sewajarnya kita anak cucunya ayo kita bangkitkan kembali.
budaya-budaya leluhur kita yang baik, yang akan kita tularkan ke anak cucu kita ke depan, sehingga selalu selaras dengan alam dan tidak menentang hukum alam. Terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya itu Bagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.